Bab 2777, tercengang. Tidak ada yang tahu kalau tanaman langka dan berharga di mata mereka masih ada di toko Stella. Mereka tidak menyangka kalau orang yang mencuri tanaman obat Stella adalah orang yang sama yang membunuh tetua kedua dari istana Tuan Kota Busan, Jerry yang lagi mereka cari. Yang paling penting adalah kalau para pemimpin sekte yang hadir, termasuk Zeko, tidak akan pernah menyangka kalau tanaman yang mereka mau selama ini ternyata sudah kehilangan khasiat obatnya sejak lama. Bahan obat itu hanya punya nama saja. Kelihatannya sangat bagus di permukaan dan mempunyai energi spiritual yang sangat kaya, tapi bagian dalamnya sudah membusuk dan rusak, tidak akan bisa mencapai efek yang mereka mau. Kalau tanaman itu benar-benar dimurnikan menjadi pil itu akan merenggut nyawa mereka. Itu sebabnya Jerry mengambil bahan-bahan yang biasa, dan tidak mau mengambil harta karun di toko itu. Sesudah itu, para pemimpin sekte lainnya, yang dipimpin oleh Zeko, langsung pergi ke kota Suzaku. Stella sudah kembali ke toko obat herbal. Sepanjang jalan, Stella berdoa dalam hatinya, ini pasti tidak benar. Bajingan yang mencuri tanaman obat itu pasti sudah mengambil tanaman obat lain, bukan tanaman obat yang aku pelihara di seluruh alam tengah bela din kuno. Tidak banyak orang yang tahu tentang tanaman obat itu. Stella tidak bisa menerima kenyataan ini. Ketika Stella datang ke toko obat herbal dan melihat mayat di lantai, dia langsung marah. Ada yang berani membunuh orang-orangnya di daerah kekuasaannya, ini sama saja menantangnya. Stelio bersumpah akan membunuh orang yang mencuri bahan obat dengan tangannya sendiri. Ketika seleb Meriadan kalau tanaman kesayangan toko itu masih ada di lemari pajangan di tengah toko, dia langsung menghela napas lega. Etalase kaca tempat tanaman ini pecah, tapi dia tidak mengambilnya. Berarti dia orang yang tidak tahu nilai tanaman ini. Kurasa dia hanya menargetkanku saja. Kalau memang begitu, dia pasti tidak tahu nilai tanaman obat di halaman belakang rumah dan pasti tidak akan mengambilnya. Bagaimanapun, kebanyakan orang tidak akan membiarkan tanaman herbal tumbuh hidup di dalam tanah, jadi tidak ada gunanya dibawa pergi. Stella menyeka keringat di wajahnya dan terus menghibur dirinya dalam hati. Walau melihat pintu rahasia menuju halaman belakang sudah hancur, Stella tetap yakin kalau tanaman obat yang amat disayanginya itu masih ada di sana. Ketika pemilik toko melihat Stella kembali, dia bersembunyi cukup lama sebelum punya keberanian untuk maju. Orang ini sudah berkali-kali berpikir untuk melarikan Din sebelum Stella kembali, tapi pada akhirnya dia tidak punya keberanian untuk melakukannya, karena dia tahu betul kalau dengan kemampuannya, Stella akan menemukannya walau dia kabur sampai ke ujung bumi. Kalau dia lolos dan tertangkap, dia tidak akan punya kesempatan untuk hidup lagi. Namun, kalau dia bertahan dan mengakui kesalahannya, dia mungkin masih punya kesempatan untuk hidup. "Bu," pemilik toko berlutut di depan Stella. "Maafkan aku, Ketua Ma, aku tidak berguna. Aku gagal melindungi tanaman obatmu, aku pantas mati, aku pantas mati." Pemilik toko mengakui kesalahannya dan menamparkan Dinnya sendiri dengan keras. "Minggir kamu." Stella tidak berminat mendengarkan semua ini. Dia berteriak, menendang pemilik toko itu, dan segera pergi ke halaman belakang. Melihat tempat di mana tanaman itu berada di halaman belakang kosong, Stella tertegun diam. Bab 2778, bersikeras. Stella terus menghibur diri sepanjang jalan, berharap kalau tanaman itu masih ada. Terutama sewaktu Stella melihat harta karun yang diinginkan banyak orang masih berada di tengah toko, dia makin yakin orang yang mencuri bahan obat kali ini hanya mau mencari masalah dan pasti tidak tahu penggunaan tanaman. Namun, tanaman yang sangat disayangnya itu ternyata sudah diambil. Stella hampir tidak bisa bernapas. "Bajingan! Bajingan mana yang berani mencuri tanamanku?" Puff! Stella mengepalkan tangannya sambil berteriak. Belum selesai, dia sudah muntah darah. Stella tidak menduga tanaman herbal yang ditanamnya dan disembunyikannya dengan hati-hati akan dicuri. Bagaimana orang yang mencuri tanaman herbal itu bisa tahu? Bagaimanapun, di seluruh alam tengah bela diri kuno, tidak ada seorang pun yang tahu tentang halaman ini kecuali dia dan pemilik toko. Bahkan para pekerja yang membangun halaman ini pun semuanya sudah dibunuh sejak lama. Selain itu, dia juga secara khusus mendirikan formasi di pintu rahasia untuk menyembunyikan aroma tanaman ini agar tidak diketahui orang lain. Bahan obat ini sudah ada saat Stella lahir, ayahnya lah yang membawanya ke sini,
dan lelaki tua pemilik toko itu juga orang kepercayaan ayah Stelo waktu itu. Jadi sesudah ayah Stelo meninggal, hanya pemilik toko dan Stelo yang tahu, pemilik toko tersebut juga orang yang bisa dipercaya. Selama ini, tanaman ini sudah disembunyikan dan dilindungi dengan baik, tidak ada yang tahu. Pemilik toko ada di sini setiap hari, berkonsentrasi merawat tanaman, dan Stelo juga datang ke sini secara langsung dari waktu ke waktu. Namun, tanaman ini tetap saja dicun, Stelo tidak bisa menerima kenyataan ini. Pemilik toko merangkak dari luar dan terus berlutut di belakang Stelo dengan gemetaran. Mata Stelo memerah saat dia memandang pemilik toko sambil berujar dengan ganas, ceritakan apa yang terjadi. Pemilik toko itu hampir mati ketakutan, dia pun segera menjelaskan secara rinci kejadian sebelumnya. Mendengar ini, Stelo masih memandang pemilik toko sambil berujar dengan marah, di alam tengah bela diri kuno ini, hanya kita berdua yang tahu masalah ini, bagaimana dia bisa tahu. Mendengar hal itu, toko jamu merasa gawat. Tentu saja dia paham maksud Stelo, dia segera bersujud dan menjelaskan, Ketua Ma, aku benar-benar tidak tahu. Aku selalu sangat berhati-hati. Para pengawal itu juga tidak pernah masuk ke dalam, mereka tidak tahu ada pintu rahasia dan halaman ini. Aku juga sangat berhati-hati setiap kali keluar, tidak ada yang tahu. Aku benar-benar tidak tahu, aku tahu tidak ada gunanya bicara, kamu pasti tidak akan percaya padaku, ini semua salahku. Aku pantas mati. Pemilik toko terus menamparkan dirinya sambil bicara. Namun, pemilik toko sendiri juga tidak percaya diri. Walau Jerry menemukan kalau ada bahan obat lain yang benar-benar berusia ratusan tahun di toko obat herbal, dia tidak langsung memasuki halaman belakang. Jerry mengejarnya karena dia bersembunyi di halaman belakang. Pemilik toko tidak berani memberitahu Stelo hal ini, dia bersikeras tidak tahu Jerry bisa masuk ke dalam. Bersambung.